video ini aku bakal jelasin tentang manfaat kesehatan bayam dan bahayanya apa. Yang pertama, melindungi diri dari kanker. Dimana sayuran hijau ini punya klorofil dan banyak antioksidan yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Makanya orang-orang yang punya penyakit kanker itu disarankan rutin mengkonsumsi sayur-sayuran berdaun hijau kaya klorofil termasuk bayam. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Bayam kaya akan karotenoid spesifik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, dan meningkatkan kesehatan jantung nih teman-teman. Selain itu, bayam ditemukan dapat melindungi diri dari munculnya plak-plak penyumbatan pada pembuluh darah. Bayam juga tinggi akan serat, di mana serat pada bayam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan menghambat penyerapan gula dalam saluran cerna, di mana penurunan kolesterol dan berat badan ini dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan imunitas. Nah, bayam tinggi akan vitamin A dan vitamin C, yang keduanya merupakan antioksidan dan peningkat daya tahan tubuh yang bagus nih teman-teman. Dimana ketika kita rutin mengkonsumsi bayam, maka dapat melindungi tubuh dari bakteri maupun virus-virus berbahaya. Selain itu, bayam juga dapat meningkatkan kesehatan kulit, mata, mulut, maupun melindungi gigi dan gusi teman-teman dari infeksi atau gigi berlubang. Yang keempat, menstabilkan kadar gula darah. Bayam mengandung steroid pelindung yang disebut phytohd-steroids, di mana ini terbukti dapat meningkatkan metabolisme glukosa dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, nutrisi bayam yang tinggi akan serat juga dapat membantu memperlambat penyerapan gula dalam saluran cerna sehingga membuat kita kenyang lebih lama. Antioksidan pada bayam juga ditemukan dapat menurunkan resiko komplikasi akibat penyakit diabetes seperti resiko penyumbatan pembuluh darah pada kaki, resiko kebutaan, kerusakan saraf, bahkan mati rasa di area tungkai nih teman-teman. Makanya orang-orang dengan diabetes sangat disarankan untuk rutin mengkonsumsi bayam sebagai penstabil kadar gula darah alami. Menjaga kesehatan mata. Bayam mengandung vitamin A dalam bentuk karotenoid yang bermanfaat bagi penglihatan untuk menjaga kesehatan retina, makula, dan kornea mata. Selain itu, bayam juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang sangat bagus sekali untuk menjaga kekuatan pada mata yang lanjut usia. Banyak penelitian yang menemukan bahwa rutin mengkonsumsi bayam dapat mencegah kerusakan mata, terutama pada orang-orang berusia lanjut di atas 60 tahun, di mana bayam dapat menyaring sinar cahaya berbahaya yang masuk kornea maupun retina, serta menurunkan resiko stres oksidatif pada mata, sehingga mencegah penyakit degenerasi makula, katarak, bahkan kebutaan pada penderita usia lanjut ya, atau yang sudah tua. Menjaga kesehatan tulang. Bayam tinggi akan vitamin K, di mana vitamin K ini diperlukan untuk menjaga struktur kerangka maupun tulang kita tetap sehat dan mencegah munculnya osteoporosis nih teman-teman. Vitamin K juga berperan dalam proses pembekuan darah dan mencegah munculnya peradangan pada tubuh. Bayam tinggi akan serat baik serta beta karoten, di mana nutrisi ini dibutuhkan untuk menjaga kesehatan pencernaan karena mendukung pergerakan usus lebih baik, membawa limbah maupun racun keluar dari saluran pencernaan kita, mencegah sembelit maupun diare, serta dapat mendetoksifikasi saluran pencernaan kita nih teman-teman. Ini berhubungan dengan efek selanjutnya, yaitu membantu menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menemukan bahwa ketika rutin mengkonsumsi jus bayam sebagai pengganti sarapan ataupun makan siang, itu dapat membuat seseorang kenyang lebih lama, menstabilkan kadar gula darah, serta menurunkan kadar kolesterol maupun lemak, dan menurunkan berat badan dengan bagus. Ya, jadi kalau teman-teman mau diet, bisa memilih opsi bayam sebagai makanan tambahan. Nah, ternyata banyak banget ya manfaat dari bayam.
Tapi ada positif pasti ada negatifnya ya. Juga loh, ternyata tidak semua orang boleh mengkonsumsi bayam dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena yang pertama, bayam tinggi akan oksalat, di mana oksalat ini termasuk antinutrien, yaitu zat yang dapat menghambat penyerapan dan pengendapan nutrisi pada ginjal nih teman-teman. Oksalat ketika dikonsumsi bersamaan itu dapat menghambat penyerapan kalsium dan menyebabkan kalsium tersebut mengendap di dalam saluran ginjal. Ya, jadi oksalat ini ketika bertemu dengan kalsium akan meningkatkan resiko munculnya batu ginjal, yaitu kalsium oksalat. Jika teman-teman ada riwayat batu ginjal, terutama batu ginjal oksalat, disarankan untuk menjaga asupan bayamnya. Yang kedua, bayam cukup tinggi kandungan purinnya, di mana purin ini dapat meningkatkan kadar asam urat pada beberapa orang. Ya, jadi ada yang bisa meningkat, ada yang tidak. Kalau teman-teman asam uratnya tinggi, lalu mengkonsumsi bayam, ngerasain nyeri-nyeri pada sendi, maka sebaiknya membatasi asupan bayamnya, karena itu bisa menjadi faktor resiko peningkatan asam urat pada teman-teman. Bayam juga tinggi akan vitamin K. Dalam kondisi normal, vitamin K bagus untuk kesehatan tulang maupun pembuluh darah. Namun bagi seorang yang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, itu dapat berinteraksi dan meningkatkan aktivitasnya sehingga membuat teman-teman lebih mudah berdarah ya. Jadi untuk seorang yang mengkonsumsi obat antikoagulan, sangat disarankan untuk berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi bayam setiap hari. Selain itu, bayam juga tinggi akan nitrat ya. Ketika nitrat dikonsumsi dalam batas yang wajar, tidak masalah pada tubuh. Namun, terutama pada bayi dan anak-anak, jika mengkonsumsi bayam terlalu banyak, mengandung nitrat tinggi, maka bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti diare maupun perut kembung nih teman-teman. Jadi perlu dibatasi asupan bayamnya terutama pada anak-anak maupun balita. Lalu bagaimana cara terbaik untuk mengkonsumsi bayam? Nah, secara garis besar, antinutrien pada bayam adalah oksalatnya ya, di mana oksalat ini bisa meningkatkan resiko munculnya batu ginjal dan menghalangi penyerapan kalsium pada tubuh. Cara terbaik untuk menurunkan oksalat pada bayam yaitu dengan merebus bayam pada air mendidih selama 1 menit, lalu bayamnya diangkat. Setelah itu air rebusannya dibuang. Ya. Jadi cara ini dapat melarutkan oksalat dan menurunkan kadar oksalat pada bayam. Kenapa harus 1 menit? Karena jika terlalu lama, kadar nutrisi maupun vitamin antioksidan pada bayam akan lebih banyak yang rusak. Ya, jadi kita rebus 1 menit ini untuk menjaga agar kadar nutrisi bayam tetap dapat dimanfaatkan oleh tubuh, namun oksalatnya dibuang. Oke. Jadi kalau teman-teman mau bikin sayur bayam, sangat disarankan air rebusan dari bayamnya dibuang terlebih dahulu, baru ditambahkan air kembali yang bebas dari oksalat pada bayam, sehingga bayam ini lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye!